Saudara, kita tahu terjadi perdebatan selama berabad-abad ya mengenai perjamuan kudus. Ada berbagai pandangan ya mengenai bagaimana Kristus itu hadir di dalam perjamuan kudus. Ada yang mengatakan konsubstansiasi yang dipegang oleh Katolik, konsubstansiasi oleh Lutheran. Ada juga mengatakan perjamuan kudus ya hanya memorial gitu, hanya peringatan. Kita memperingati kematian Kristus. Ada juga yang mengatakan ya perjamuan kudus itu sangat besar kuasanya dan mampu untuk menyembuhkan sakit penyakit kita secara jasmani. Tentu perdebatan-perdebatan itu baik saudara ya, untuk terus memacu kita semakin setia mengejar kebenaran, mau bertukar pikiran dan sebagainya. Tetapi terlepas dari itu semua, tentu gereja harus tetap kembali ya kepada esensi dari perjamuan kudus itu. Yaitu apa? Yaitu adalah sebagai sarana anugerah, means of grace, anugerah keselamatan. Itu dimana ketika kita gereja Tuhan itu melaksanakan perjamuan kudus, kita mulai memakan dan meminum roti dan anggur perjamuan itu, kita itu menerima anugerah keselamatan, kita menerima kematian Kristus, kita diingatkan kembali, kita disadarkan kembali bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan di mana Kristus telah mati bagi kita. Tapi tidak hanya itu saja, tradisi reform itu mengajarkan, meyakini bahwa ketika kita melaksanakan perjamuan kudus ini, Kristus hadir saudara, melalui Roh Kudus dan menyatukan kita. Ya, menyatukan kita, gereja Tuhan. Ketika kita perjamuan kudus kan secara komunal, saudara, di gereja. Ketika kita masing-masing itu memegang, menerima roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus itu yang terpecah, kita menerima pecahan-pecahan roti itu, saudara. Dan kita makan, kita tuh disatukan dengan Kristus ya, di dalam satu tubuh Kristus. Jadi indah sekali, saudara. Dimana kita di gereja itu berbeda-beda latar belakang, kita beda status ekonomi, beda suku, saudara, beda status pendidikan dan sebagainya. Walaupun berbeda-beda demikian, tapi kita tetap disatukan di dalam Kristus ya. Sama seperti seorang bapa, yaitu Allah itu memberi kita makan, anak-anaknya, gereja Tuhan, melalui satu roti hidup itu, yang adalah tubuh Kristus. Nah, lalu apa aplikasinya dalam perjamuan kudus ini bagi kita gereja Tuhan? Saya yakin tidak hanya berhenti ketika kita makan dan minum roti dan anggur perjamuan ini, saudara, dan kita diingatkan kembali bahwa Yesus mati bagiku, aku telah menerima keselamatan dari Kristus. Kita sering lupa, saudara, Yesus mati bagiku, tapi kita lupa bahwa Kristus juga mati bagi orang lain, mati bagi saudara kita yang lain, saudara. Dan saya mengutip apa yang Paulus katakan, bahwa kita adalah tubuh Kristus yang memang walaupun berbeda-beda, kita adalah gereja, adalah tubuh Kristus, dan kita punya komitmen untuk saling membangun, menasihati, saling memberkati, saudara. Jadi ketika kita mengatakan saya berkomitmen menjadi seperti Kristus, kita juga punya tugas menjadi roti yang terpecah itu, saudara, bagi saudara kita yang lain. Saudara, kita memang bukan sang roti hidup itu. Kita tidak bisa menjadi seperti Kristus. Roti hidup hanya bisa dilakukan oleh Kristus ya. Dia adalah Allah yang memberi makan kita yang mati dalam dosa, lalu kita boleh hidup menerima keselamatan itu. Kita tidak bisa, hanya Allah yang bisa melakukan itu. Tetapi paling tidak, saudara, kita bisa jadi roti-roti yang kecil, saudara, roti-roti kecil yang paling tidak bisa membuat orang itu bertahan hidup. Lewat perhatian kita, lewat nasihat kita, lewat doa kita, lewat cinta kasih kita kepada saudara-saudara kita seiman, kita bisa membuat mereka itu paling tidak bertahan hidup, saudara. Jadi saya mengajak saudara, ketika kita menerima sakramen perjamuan kudus ini adalah inisiatif dari Tuhan sendiri. Mari kita lakukan dengan lebih sungguh-sungguh ya, saudara. Kita memaknai bahwa memang Kristus itu mati bagiku, memberi kita anugerah keselamatan, dan kita punya tugas juga untuk menjadi roti yang terpecah bagi saudara kita seiman, ataupun juga bagi dunia ini. Amin.